Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lutfiatul Nadira, nomor absen 16 dari kelas 1247. Di sini saya akan menjelaskan konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah muncul dari keinginan Tengku Abdul Rahman. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara, serta dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Untuk meredakan ketegangan tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapelindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil pertemuan puncak memberi kesan bahwa tiga kepala pemerintah mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapelindo menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunik Bersama. Intinya, tiga dokumen tersebut menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Ketiga kepala pemerintah meminta Sekretaris Jenderal PBB melakukan pendekatan terhadap rakyat sehingga mereka dapat mengetahui keinginan rakyat di daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michel Moore. Sebelum menyelesaikan dan melaporkan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap sebagai pelecehan terhadap martabat PBB dan pelanggaran Komunik Bersama Manila. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan oleh PM Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu perwujudan dari Act of Bad Faith. Aksi-aksi demonstrasi di Jakarta dibalas dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Sehingga hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pada tanggal 21 September, pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha mediasi menyelesaikan masalah ini. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Di tengah kemacetan diplomasi pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga. Upaya penyelesaian diplomasi tersebut terus dilakukan. Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia menolak pencalonan tersebut. Sikap Indonesia ini disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Sasaran yang ingin dicapai pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tidak tercapai karena kehilangan satu forum yang digunakan untuk pencapaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.